Halo teman-teman, dan selamat datang di channel kami. Pernahkah Anda bertanya-tanya, bagaimana jamur tumbuh di alam liar? Jamur berkembang biak dengan benih tanaman, melepaskan spora jamur yang setara dengan pencampuran spora menyebabkan pertumbuhan. Orang Amerika menyukai warna putih yang ada di mana-mana. Variasi tombol itu tetap yang paling banyak. Jamur yang banyak diproduksi dan dikonsumsi di Amerika, meskipun selera konsumen telah mulai merambah ke kuliner lainnya. Spesies seperti jamur hoktu, enoki, dan jamur tiram. Banyak dari varietas yang dapat dimakan ini adalah sebenarnya dibudidayakan di dalam ruangan sepanjang tahun. Peternakan jamur semakin populer di kota-kota di mana panen segar. Varietas khusus dapat dengan mudah dikirim ke restoran, toko bahan makanan, dan pasar. Petani budidaya jamur terdiri dari 6 langkah, dan meskipun pembagiannya agak sewenang-wenang, ini langkah-langkah mengidentifikasi apa yang dibutuhkan untuk membentuk sebuah sistem produksi. 6 langkah pengomposan tahap pertama, phase 2, penjepit casing, pemijahan, pengomposan, dan pemangkasan. Langkah-langkah ini dijelaskan dalam urutan yang terjadi secara alami yang menekankan fitur-fitur yang menonjol dalam setiap langkah. 2 jenis bahan umumnya adalah digunakan untuk kompos jamur. Yang paling banyak digunakan dan yang paling murah adalah jerami gandum. Kotoran kuda di tempat tidur. Pembuatan kompos terjadi dalam 2 tahap. Langkah-langkah yang disebut sebagai tahap 1 dan tahap 2. Pengomposan. Pembahasan tentang kompos, persiapan, dan produksi jamur. Dimulai dengan pengomposan tahap pertama. Tahap pertama, membuat kompos jamur. Pengomposan tahap pertama dimulai dengan mencampur dan membasahi bahan saat mereka ditumpuk dalam tumpukan persegi panjang dengan sisi-sisi yang rapat di bagian tengah yang longgar. Biasanya bahan curah dimasukkan melalui air. Pembalik kompos adalah disemprotkan ke kotoran kuda atau kompos sintetis, karena bahan-bahan ini adalah dipindahkan melalui turner setelah tumpukan dibasahi dan membentuk fermentasi Arab. Dimulai sebagai hasil dari pertumbuhan dan reproduksi mikroorganisme yang terjadi secara alami dalam bahan curah. Amonia dan karbon dioksida dilepaskan. Tujuan untuk pengomposan tahap 2. Pasteurisasi diperlukan untuk membunuh semua serangga, nematoda, jamur, hama, atau lainnya hama yang mungkin ada di dalam kompos. Dan kedua, perlu untuk mengkondisikan kompos dan menghilangkan amonia yang terbentuk selama pengomposan tahap pertama. Fase 2 berlangsung di salah satu dari 3 tempat berikut. Tempat tergantung pada jenis sistem produksi yang digunakan. Untuk sistem zona penanaman kompos, dikemas ke dalam nampan kayu nampan, ditumpuk setinggi 6-8 dan pindah ke lingkungan yang terkendali. Ruang fase 2, setelah treacher, dipindahkan ke kamar khusus yang masing-masing dirancang untuk menyediakan lingkungan yang optimal untuk setiap langkah proses pertumbuhan jamur. Dengan sistem tempat tidur atau rak kompos, ditempatkan langsung di tempat tidur yang di dalam ruangan yang digunakan untuk semua langkah kultur tanaman. Sistem yang paling banyak diperkenalkan secara alami, sistem curah, adalah sistem di mana kompos ditempatkan di terowongan terisolasi dengan lantai berlubang dan dikontrol oleh komputer aerasi. Ini adalah ruangan yang dirancang khusus untuk pengomposan tahap 2. Pada akhir fase 2 kompos, suhu harus lebih rendah ke sekitar 75 hingga 80 derajat Fahrenheit sebelum pemijahan atau penanaman dapat dimulai. Pemijahan. Saat jamur matang, ia menghasilkan jutaan spora mikroskopis pada insang jamur yang melapisi bagian bawah tutup jamur. Fungsi spora ini kurang lebih mirip dengan benih dari tanaman yang lebih tinggi, namun petani tidak menggunakan spora jamur untuk kompos jamur bibit karena mereka berkecambah secara tidak terduga dan oleh karena itu tidak dapat diandalkan. Untungnya miselium tipis seperti benang sel dapat diperbanyak secara vegetatif dari spora yang berkecambah yang memungkinkan pemijahan. Pembuat untuk memperbanyak kultur untuk pemijahan. Fasilitas khusus produksi adalah diperlukan untuk menyebarkan miselium sehingga miselium jamur tetap menjadi miselium murni. Diperbanyak secara vegetatif pada berbagai biji-bijian atau agars, dikenal sebagai pemijahan, dan petani jamur komersial. Pembelian berasal dari perusahaan yang berspesialisasi dalamnya. Pembuat pemijahan memulai pemijahan. Proses pembuatan dengan mensterilkan campuran biji-bijian millet ditambah air dan gandum hitam. Gandum dan biji-bijian kecil lainnya mungkin diganti dengan millet selama bertahun-tahun ini.
Dilakukan dengan menyairkan bibit dengan tangan di atas permukaan kompos dan mengacak-acak dengan penggaruk kecil. Alat dalam beberapa tahun terakhir namun untuk tempat tidur. Sistem pemijahan dicampur ke dalam kompos oleh mesin pemijahan khusus yang mencampur kompos dan bertelur dengan tines atau perangkat seperti jari kecil. Casing adalah balutan atas yang diaplikasikan pada bibit. Jalankan kompos yang menjadi tempat tumbuhnya jamur akhirnya membentuk campuran lumut gambut dengan warna coklat. Batu kapur dapat digunakan sebagai casing. Casing tidak membutuhkan nutrisi karena casing berfungsi sebagai penampung air dan tempat di mana rhizomorph terbentuk. Rhizomorph terlihat seperti benang tebal di bentuk di mana miselium yang sangat halus menyatu bersama-sama inisial jamur primordia atau pin terbentuk pada rhizomorph, sehingga tanpa rhizomorph tidak akan ada jamur. Casing harus mampu menahan kelembapan karena kelembapan sangat penting untuk pengembangan jamur yang paling kuat. Fungsi penting dari lapisan casing. Fungsi penting dari lapisan casing memasok air ke miselium untuk pertumbuhan dan perkembangan yang melindungi. Kompos dari hasil pengeringan memberikan dukungan untuk jamur yang sedang berkembang dan menahan kerusakan struktural berikut ini. Penyiraman berulang. Memasok air sebanyak mungkin ke casing sedini mungkin tanpa meloloskan lintah ke dalam kompos yang mendasarinya. Memberikan potensi hasil panen terbesar. Inokulum casing adalah campuran yang disterilkan dari vermikulit gambut dan dedak gandum yang telah dijajah oleh miselium jamur. Inisial jamur berkembang setelah rhizomorph telah terbentuk di dalam casing. Inisialnya sangat kecil, tetapi bisa dilihat sebagai pertumbuhan pada rhizomorph. Setelah ukuran awal 4 kali lipat dalam ukuran struktur adalah pin. Pin terus berkembang dan tumbuh lebih besar. 6,55 melalui tahap tombol dan akhirnya sebuah tombol membesar menjadi jamur. Jamur yang dapat dipanen muncul 18 hingga 21 hari setelah casing. Pin berkembang ketika karbon dioksida kandungan udara ruangan diturunkan menjadi 0,08% atau lebih rendah tergantung pada kultivar dengan memasukkan udara segar ke dalam ruang pertumbuhan. Udara luar memiliki kandungan karbon dioksida sekitar 0,04% waktu yang dibutuhkan untuk membuat pengenalan udara sangat penting dan adalah sesuatu yang dipelajari hanya melalui pengalaman tanam. Istilah-istilah flush break atau bloom adalah nama-nama diberikan kepada pengulangan 3-5 hari periode panen selama masa tanam. Siklus ini diikuti oleh beberapa hari di mana tidak ada jamur yang tersedia untuk panen. Siklus ini berulang dengan sendirinya dalam sebuah ritme. Mode dan panen bisa berlangsung selama saat jamur terus matang. Sebagian besar petani jamur panen selama 35 hingga 42 hari meskipun ada yang memanen hasil panen selama 60 hari dan panen dapat berlangsung selama 150 hari. Hama jamur dapat menyebabkan panen total, kegagalan, dan seringkali menjadi faktor penentu pada berapa lama waktu panen didasarkan pada tingkat serangan hama. Patogen dan serangga ini dapat berubah, dikontrol oleh praktik-praktik budaya ditambah dengan penggunaan pestisida, tetapi paling diinginkan untuk mengecualikan ini organisme dari ruang tumbuh. Jamur dipanen dalam waktu 7 hingga 10 hari. Siklus tetapi ini mungkin lebih panjang atau lebih pendek, tergantung pada kelembaban suhu, kultivar dan tahap ketika mereka memilih. Ketika jamur dewasa dipetik, sebuah penghambat perkembangan jamur adalah dihapus dan gerakan flus berikutnya menuju kedewasaan. Jamur biasanya dipetik pada satu waktu, ketika kerudung tidak terlalu jauh dijulurkan. Konsumen di Amerika Utara menginginkan pakaian ketat dan berwarna putih atau coklat. Jamur saat membuka bronze portobello lebih disukai oleh beberapa konsumen. Jamur yang baru dipanen harus disimpan, didinginkan pada suhu 35 hingga 45 derajat Fahrenheit untuk memperpanjang umur simpan jamur. Penting bagi jamur untuk bernafas setelah panen, sehingga disimpan dalam wadah yang tidak berlilin. Kantong kertas lebih disukai daripada kantong plastik. Nutrisi. Jamur adalah sumber yang baik untuk banyak
Nutrisi mereka adalah sumber yang sangat baik. Selenium riboflavin vitamin B2 dan tembaga dan merupakan sumber niacin yang baik. Vitamin B3 asam pantotetik vitamin B5 dan kalium. Dibutuhkan sekitar 14 minggu untuk menyelesaikan seluruh siklus produksi dari awal pengomposan hingga akhir. Berhenti setelah panen berakhir. Hasil akhir tergantung pada seberapa baik seorang petani. Dipantau dan dikendalikan oleh suhu, kelembaban, hama, dan sebagainya. Semua hal yang dianggap paling penting. Faktor-faktor untuk produksi yang baik tampaknya adalah berpengalaman ditambah dengan rasa intuitif untuk ritme biologis dari iklan tersebut. Jamur sistem produksi yang digunakan untuk menanam tanaman dapat dipilih setelah dasar-dasar budidaya jamur adalah dipahami. Terima kasih sudah menonton Bosfi TV, sampai jumpa di video lainnya.